내일 경기는 어떻게 보면 베트남 Every team is like a need to concentration, good preparation. Belakangan ini kita semua tahu kalau publik seolah banyak terpecah belah perkara nasib Indonesia di Piala AFF. Tapi sekarang ini, laga semifinal ajang bergensi ASEAN itu tengah bergulir, di mana di babak ini pun persaingan juga kian memanas imbas tudingan curang yang dilontarkan oleh tim Vietnam. Ya, sebagai informasi, Singapura menggunakan Stadion Nasional sebagai kandang pada babak penyisian grup, di mana Singapura mendapatkan hasil yang kurang memuaskan ketika bermain di stadion tersebut. Nah, pada babak semifinal pun Singapura memutuskan untuk memindah kandangnya dan memilih Stadion Jalan Besar untuk menjamu Vietnam yang dijadwalkan terlaksana pada 26 Desember ini. Nah, usut punya usut, langkah perubahan stadion ini pun rupanya disoroti oleh Soha Media Vietnam, di mana Soha bahkan menilai bahwa keputusan Singapura ini terbilang cukup aneh. Ya, ada dua alasan yang mendasari penilaian tersebut, di mana pertama adalah soal kapasitas stadion yang memiliki kapasitas yang lebih kecil ketimbang Stadion Nasional lalu. Kemudian alasan kedua yakni terkait rumput sintetis di Stadion Jalan Besar, di mana Soha menilai bahwa kondisi tersebut bakal menyulitkan timnas Vietnam. Patut diakui, Vietnam sendiri memiliki rekam jejak yang kurang impresif ketika bermain di rumput sintetis, yang mana terbaru pun Vietnam harus puas bermain seri melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina, yang juga menggunakan rumput sintetis. Dan karena inilah pemindahan venue semifinal Singapura itu dituding licik oleh Vietnam, yang mana dinilai ingin menyulitkan para pemain Nguyen di babak 4 besar nanti. Tapi meski gembar tudingan Vietnam tersebut pun, laga semifinal AFF 2024 itu diyakini juga bakal sepi penonton. Apalagi menilik stadion Singapura yang hanya dengan kapasitas 6.000 kursi, serta melonjaknya harga tiket yang dijual di laga tersebut. Ya, seperti diketahui, Faris Ramli dan kawan-kawan sangat membutuhkan dukungan penuh dari para supporter dalam mencari kemenangan atas tamunya Vietnam. Akan tetapi pertandingan yang justru dipindah ke stadion dengan kapasitas penonton yang terbilang kecil, di mana masalah pun tak sampai di situ sebab tiket yang dijual untuk supporter tuan rumah hanya sebanyak 5.375, sedangkan untuk supporter tim tamu hanya dijual sebanyak 300. Jelas kuota tersebut sudah terjual habis dan untuk fans Vietnam tiket dialokasikan melalui Federasi Vietnam. Tapi meski begitu, antusias penonton yang banyak pun membuat permintaan tiket melonjak hingga akhirnya muncul calo tiket pertandingan. Nah, harga tiket yang dijual oleh calo ini pun sangat tinggi, yakni mencapai 4 kali lipat dari harga asli hingga mencapai $200 AS atau sekitar 3,2 juta rupiah. Dengan lonjakan harga fantastis inilah, laga semifinal antara Singapura versus Vietnam pun diyakini akan sepi penonton dan membuat eksistensi ajang AFF sendiri semakin ciut. Menyoroti ini pula, media Vietnam justru mengabarkan bahwa pihak Singapura hanya menjual 3.000 tiket untuk laga melawan Vietnam, di mana dari 3.000 tiket, supporter tim tamu hanya mendapatkan jatah 70 tiket saja. Stadion Jalan Besar hanya berkapasitas 6.000 kursi. Dari pihak penyelenggara hanya menjual 3.000 tiket dan membagikan tiket dalam jumlah yang sedikit kepada tim tandang, 70 tiket khususnya. Tulis Soha. Mengetahui ini, pelatih Vietnam Kim Sang-sik pun ikut bingung dengan segala langkah Singapura di ajang bergengsi ASEAN ini. Meski dalam hal ini Kim Sang-sik tak mempermasalahkan jumlah supporter yang datang, yang jelas pelatih asal Korea Selatan itu hanya menegaskan bahwa anak asuhnya siap untuk memberikan yang terbaik di lapangan nanti. Selain Kim Sang-sik pun, pemain Vietnam Nguyen Hoang Dak juga mengaku terkejut dengan situasi yang ada, yang menilai bahwa cara Singapura buat memenangkan laga ini terbilang cukup unik, sebab supporter tim tamu seakan tak diperbolehkan untuk mendukung tim kebanggaannya.
Tapi walau begitu, Hwang Dak tetap percaya berapapun jumlah supporter yang datang nantinya tetap akan menjadi bahan bakar motivasi bagi para pemain. Ya, sejatinya setiap tim boleh menggunakan cara-cara sendiri dalam hal menjamu tamunya di ajang apapun. Tapi pemilihan Singapura menempatkan venue pertandingan semifinal di ajang sekelas AFF ditentang oleh kiper Vietnam yakni Philip Nguyen, yang mana tak bisa dipungkiri bahwa lapangan dengan rumput sintetis memang menjadi musuh terbesar bagi tim asuhan Kim Sang-sik ini. Ya, karena tak terbiasa menggunakan lapangan rumput sintetis, para pemain Nguyen pun benar-benar kesulitan ketika menjajal kekuatan Filipina di Stadion Rizal Memorial yang juga menggunakan jenis lapangan yang sama. Saat itu, para pemain terkena cedera akibat gesekan dengan lapangan, bahkan gelandang Vietnam Do Quoc Tan mengeluhkan hal serupa. Memang tak hanya menjadikan pemain cedera, tapi lapangan rumput sintetis juga ternyata membuat pantulan bola pun menjadi berubah. Apa yang kalian harapkan ketika datang bermain di Singapura? Dan apa yang sebenarnya Anda dapatkan? Ini adalah lapangan rumput buatan. Ya, protesnya Philip Nguyen akan langkah Singapura ini mau tak mau memang hanya menjadi omongan yang tak digubris bahkan oleh sang penyelenggara, yakni pihak AFF. AFF atau Federasi Sepak Bola Asia Tenggara justru malah sibuk mencari perhatian ke timnas Indonesia dengan menyoroti dua pemain timnas Indonesia yang memiliki nama mirip dengan legenda sepak bola dunia dalam postingannya. Ya, meski timnas Indonesia sudah tersingkir dari Piala AFF 2024, namun akun resmi ASEAN masih tetap mengulas skuad Garuda dalam postingan mereka. Mereka mengulas dua pemain timnas, Ronaldo Kuate serta Rivaldo Pak Pahan, yang memiliki kesamaan nama dengan Cristiano Ronaldo dan Rivaldo. Sorotan yang diberikan ini jelas membuktikan kalau sejatinya Indonesia memang tak bisa mereka lepaskan meskipun telah tersingkir di ajang 2 tahunan mereka. Indonesia memang menjadi negara yang bisa dibilang gila bola, menyetat antusiasme tinggi yang ada pada masyarakatnya. Sebab mau seberapa kali diremehkan, Indonesia tetap memiliki pendukung setia yang tak henti-henti memberikan semangat serta motivasi untuk seluruh elemennya. Dari sinilah pihak-pihak seperti AFF bak diuntungkan, sebab mereka bisa meningkatkan daya tarik dan juga engagement lewat para supporter tanah air. Ditambah lagi dengan peningkatan prestasi Indonesia dalam 2 tahun terakhir, tentu makin membuat sepak bola Indonesia kian menjadi sorotan di mata dunia. Tapi terlepas dari itu, baru-baru ini keputusan mengejutkan diambil oleh klub Liga 1 Madura United yang tiba-tiba mengumumkan bahwa Christian Rontini dilepas pada bursa transfer putaran kedua Liga 1. Ya, pengumuman dilepasnya Rontini disampaikan oleh Madura United 1 hari usai pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina pada Minggu 22 Desember lalu. Karena ini banyak yang menduga bahwa dilepasnya Rontini dari Madura United karena kontribusinya untuk Filipina dalam laga kontra timnas Indonesia, di mana pada laga yang berkesudahan 1-0 untuk kemenangan Filipina itu, Rontini masuk pada menit ke-70 menggantikan Scott Woods. Ya, kemenangan itu juga berarti sangat besar bagi Filipina karena memastikan mereka untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 sebagai runner-up grup B. Sementara bagi skuad Garuda, kekalahan dari Filipina membuatnya hanya menempati urutan ketiga klasemen akhir grup B dan gagal melangkah ke babak berikutnya. Dan pemutusan kontrak menantu legenda timnas Indonesia Christian Gonzalez itu pun menjadi sorotan salah satu media ternama Jepang, Big Globe, yang memberitakan bahwa pemutusan kontrak Rontini membuat publik curiga ada sesuatu yang aneh. Ya, meski Madura United sendiri menegaskan bahwa alasan Rontini keluar karena minimnya menit bermain pada musim ini, tapi media itu tak merasa ada kejanggalan dalam pemecatan pemain timnas Filipina tersebut. Klub menyebutkan kurangnya kontribusinya kepada tim sebagai alasannya. Namun, opini publik mencurigai bahwa ini adalah balas dendam atas kekalahan Filipina atas Indonesia.